Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi hukum hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah fungsi dan kedudukan hadis, di mana mayoritas ulama adalah salah satu sumber ajaran Islam. Akan terdapat juga sekelompok kecil ulama yang menolak hadis atau al-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Mereka ini disebut dengan ingkar al-sunnah. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak dikatakan bahwa mereka menolak al-sunnah atau hadis tersebut. Pengingkar al-sunnah ini yang tidak menginginkan sunnah atau hadis ini muncul pada awal masa Asabiyah. Mereka disebut dengan mungkar al-sunnah. Ada beberapa kelompok dari golongan yang menolak hadis. Yang pertama adalah golongan yang seluruh sunnah. Maksudnya mereka menolak seluruh sunnah-sunnah yang ada. Yang kedua adalah golongan yang menolak al-sunnah karena tidak ada dalam Al-Quran. Di sini berarti mereka menolak al-sunnah yang tidak terdapat di Al-Quran tersebut. Mereka menolaknya selain dari terdapat di Al-Quran. Yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Adapun dalil-dalil atau ayat Al-Quran yang mereka sebutkan adalah Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Itulah alasan atau dalil mereka untuk menolak al-sunnah dan al-hadis. Selain itu, Imam Al-Syafi'i mengajukan beberapa dalil Al-Quran dan hadis sebagai penguat argumennya. Al-Quran dalam Quran surat Nuh ayat 1 bunyinya, dan kami utus kepadamu. Selanjutnya adalah hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang artinya, semoga keselamatan dan Allah kepada seseorang hamba yang mendengar perkataanku, kemudian dia sadar dan menyampaikan sebagaimana ulama itu membawa berita. Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang atau per orang bisa menyampaikan hal yang baik maupun buruk. Jadi hadis ahad tidak bisa dibantah karena Nabi saja memperbolehkan, dan ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka haruslah kamu menerimanya, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu meninggalkannya. Maksud ayat di atas adalah maksud ayat Ar-Ash yang ayat 7 adalah kita harus menerima atau menjalankan sunnah atau hadis yang diberikan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya apabila engkau berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Menurut para ulama, ayat di atas menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah yaitu mengikuti petunjuk Allah, dan ketaatan kepada Rasul yaitu mengikuti al-sunnah dan al-hadisnya. Selanjutnya adalah Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mematuhi Rasul itu, maka sesungguhnya orang itu telah mematuhi Allah. Maksud ayat di atas adalah petunjuk bahwa kepadamu Rasul merupakan tolak ukur kepatuhan kita kepada Allah. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya,
sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah keteladanan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharapkan akan rahmat Allah, meyakini akan datang hari kiamat, dan banyak menyebut dari ingatlah akan Allah. Sehingga peristiwa itu menggambarkan hubungan Al-Quran dan hadis lazim disebut rutbah atau mazilah. Al-Quran diletakkan sebagai utama pertama dan hadis adalah kedua. Jadi hadis terletak di setelah Al-Quran. Habis Al-Quran, habis itu al-hadis. Jadi hadis dan Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena mereka saling melengkapi. Karena Al-Quran dan hadis akan menjelaskan apa ayat Al-Quran yang mungkin manusia kurang mengerti. Hadis akan menjelaskan dengan baik agar kita mengetahuinya. Ayat-ayat di atas memberikan petunjuk atau fungsi hadis bagi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai penjelas untuk mengokohkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua adalah sebagai penjelasan peniagaan terhadap ayat-ayat mujmal atau global dan masyarakat. Yang ketiga adalah banyaknya taksir, yakni menjelaskan tentang kekhusyuan suatu ayat yang umum. Yang keempat adalah bayan taksir, yakni menjelaskan dan memberi batasan terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Yang kelima adalah bayan tabi'id, yakni mengganti suatu hukum. Kedua, saya akan menjelaskan pembagian hadis. Kalangan ulama ada yang membedakan pengertian hadis dan sunnah, dan ada pula yang menyamakan. Oleh karena itu, di antara umat ada yang mengatakan pengertian hadis lebih umum daripada al-sunnah, dan ulama yang berpendapat sebaliknya. Dalam pengertian ulama usul al-fiqih dikemukakan bahwa yang dimaksud hadis adalah aktivitas langsung ataupun tidak langsung dari Nabi. Dalam pengertian ulama usul al-fiqih dikemukakan bahwa yang dimaksud hadis adalah aktivitas langsung ataupun tidak langsung dari Nabi. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah ulama, hadis masih dikemukakan adanya sesuatu yang bukan dari aktivitas Nabi. Misalnya tentang warna rambut, memanjangkan jenggot. Selain itu, menurut Ibnu Usyya, pengertian hadis yang dalam hal ini disebut juga dengan istilah al-sunnah adalah segala sabda dan perbuatan Nabi SAW. Agak berbeda juga dengan pendapat yang disebutkan dalam Ibnu Hazm, seorang pengikut aliran Zahiyah tidak menyetujui apabila seluruh perbuatan Nabi masuk dalam kategori hadis. Baginya, perbuatan Nabi baru dapat dikategorikan sebagai hadis jika perbuatan itu didukung oleh perkataan Nabi yang menyuruhkan melakukannya. Selanjutnya adalah Imam Al-Syafi'i membagi hadisnya yang datang dari Nabi Muhammad SAW kepada dua, yaitu khabar al-ammuh dan khabar al-qisah. Untuk meniuk pertama, ulama lainnya menyebut dengan istilah mutawir. Al-Syafi'i terkadang menyebut bentuk ini dengan al-khabar al-mujadid alaih. Apabila dikatakan suatu khabar itu amumah atau umum, maka menurut Syafi'i itu berarti yang diterima oleh banyak orang, kemudian mereka mengamalkannya. Dalam hal ini, semua orang, baik
orang berilmu maupun yang awam sama pengetahuannya tentang berita itu. Penelitian terhadap hadis mutawir tetap saja mesti dilakukan, hanya saja yang menjadi tujuan penelitian bukan untuk mengetahui bagaimana kualitas sanad yang atau muatit hadis yang bersangkutan. Penelitian yang dimaksud adalah untuk membuktikan apakah benar hadis tersebut berstatus mutawir. Apabila penelitian membuktikan hadis itu memang berstatus mutawir, maka tidak perlu diadakan penelitian terhadap sanad atau muatan hadis yang bersangkutan. Selanjutnya adalah menurut sebagian ulama, status wurud atau kedatangan hadis ahad adalah mereka berasal bahwa hadis ahad diriwayatkan oleh periwayat yang jumlahnya tidak menumbuhkan keyakinan yang pasti kebenarannya. Dalam Panaid, mereka juga berpendapat bahwa status zani tidak menghilangkan kewajiban untuk mengamalkannya, tetapi bahwa menurut mereka hadis ahad hanya membawa suatu yang zani, tetapi itu cukup sebagai dasar kewajiban beramal dengan hadis ahad, karena masih menurut golongan yang terakhir disebut zati yang ada pada hadis ahad adalah dugaan yang benar. Jadi meskipun ulama berbeda dalam memutuskan kadar pengetahuan yang dimiliki hadis ahad, tetapi mereka sepakat tentang kewajiban beramal dengan hadis ahad. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, esensi hukum hadis sebagai sumber hukum Islam. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila penjelasan benar, itu datangnya hanya dari Allah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.